Kenapa ya banyak orang yang pernikahannya hancur? Politikus, pengusaha, bahkan para atlet, influencer, banyak sekali yang pernikahannya hancur. Apakah memang benar pernikahan itu kuburan cinta? Mau tahu jawabannya? Stay tune. Stand by. 3, 2, 1, action. Podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Bersama dengan kami, saya Daniel dan istri saya. Debbie. Alright, kita sampai di episode yang ke-7. Ini sekarang kita masuk ke serial yang baru Apa nih serialnya? dengan judul yaitu What Could Ruin Your Marriage. Hal-hal apa sih yang dapat menghancurin pernikahan lo gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas poin yang pertama, Yes, yaitu dari 7 poin ya, dari 7 poin. Yaitu komunikasi yang buruk. Ya, teman-teman sekalian, kita mesti tahu bahwa yang namanya komunikasi itu adalah pagar pertahanan daripada sebuah pernikahan. Ya, jadi kalau misalnya komunikasimu buruk, ya berarti pernikahanmu rentan banget semestinya untuk dihancurkan. Maling gampang masuk gitu Yes. kan, karena nggak ada pagernya. Yes, kita tahu bahwa kalau kita mendapati ya banyak orang-orang yang kita pernah dengar ceritanya secara langsung gitu ya. Kalau mereka ngomong gini nih, kalau gua marah, gua diem. Ya mestinya nggak ada salah juga sih. Masalahnya diemnya bisa 3 tahun. Kalau sementara supaya meredakan emosi dulu, supaya nanti ngomongnya bisa baik-baik itu boleh ya. Tapi kalau Nah, 3 tahun ya jangan lah. Jadi kelamaan. makanya itu mendiamkan pasangan dalam periode yang sangat lama. Ini sama dengan kita itu membuat pagar kita itu hancur. Nah, kalau pagar kita hancur berarti pagar ini kan didesain supaya orang-orang yang tidak berkepentingan nggak masuk ke rumah kita. Ya, mungkin mereka yang lihat atau yang mendengarkan ngomong gini, bagaimana kalau kita tinggal di apartemen atau di rumah klaster kan nggak ada pagernya gitu. Sama kalau misalnya nggak ada pagernya prun. Kalau nggak ada pagernya pun di rumah klaster itu kan ada satpamnya yang jaga. Yang jaga, tetap ada palangnya Yes, kok. bahkan beberapa perumahan-perumahan kalau kita masuk kita harus tinggalin KTP. That's right. Ya kan, Jadi berarti security-nya malah berlipat-lipat. That's right. Nah, masalahnya kalau kita misalnya mendiamkan pasangan kita karena kita adanya suatu masalah, kita sebel, jengkel banget dengan mereka. Dan itu bisa punya waktu yang berbulan-bulan sampai 3 tahun, sampai 5 tahun. Itu sama dengan kamu nanam bom waktu di dalam kehidupan pernikahan kamu. Dan yang jelas ya, Ya. kalau orang misalkan saling pasangan suami istri diem-dieman selama 3 tahun, berarti dia Ya. pasti juga nggak bisa bermesra-mesraan dengan suami atau istrinya selama 3 tahun dong. Atau mungkin mereka kalau misalnya butuh mesra baru deket aja gitu. Tanpa Maksudnya ngomong gitu. auto connect gitu. Nggak tahu gue. Kan kita nggak pernah. Berarti kan yang namanya esensi daripada sebuah pernikahan itu kan istilahnya ada persetubuhan. Iya. Kalau nggak ada persetubuhan, bagaimana menikmati nikmat Bercinta. bercinta? Kok kita jadi nyanyi itu terus nanti kena copyright loh. Enggak, kan itu lain, nikmat bercinta gitu. Kalau nggak ada bercinta kan ya buat apa kita menikah gitu kan? Ya. Atau Betul ada nggak? juga orang-orang yang kemudian menyembunyikan masalah dari pasangannya. Jadi mereka nggak terbuka nih, nggak jujur sama pasangannya. Yeah. Mereka sepertinya hidup di 2 dunia yang berbeda. Yes. Nah, ini juga contoh sebuah komunikasi yang buruk yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami istri. Atau kalau mereka ngamuk itu mereka itu teriak-teriak gitu ya. Jadi bentak-bentakan. bentak-bentakan itu nggak bagus gitu loh. Jadi marah boleh nggak? Tentu sebagai manusia kemarahan itu adalah suatu ekspresi Manusiawi. daripada emosi kita. Jadi kita mesti ngatur dulu. Jangan sampai dibilang bahwa saya menikah 10 tahun nggak pernah marah. Tahu-tahu mati gitu misalnya. Oh, ya enggak lah. Mungkin aja ada orang yang Nggak bisa. sabar. Nggak mungkin. Gua nggak percaya. Ya mungkin dia jengkel dalam hati tapi tidak diungkapkan. Ya tahu-tahu mati pokoknya gitu. Makan hati. Makan hati kan. Oke, Makanya oke. kalau misalnya orang nggak pernah marah itu juga tanda tanya besar karena Normal apa enggak gitu manusia ya. ini punya satu desain sistem daripada Tuhan bahwa kalau kita misalnya nggak suka terhadap sesuatu, misalnya kesalahan, keteledoran, misalnya ada satu sistem yang harusnya dibuat dengan baik dan di bridge, marah itu normal.
Nah, tetapi marah kayak apa? Tetapi kalau udah bentak-bentakan dan nggak pernah mau saling mendengar, ya berarti itu nggak bisa gitu loh. And again, kalau bentak-bentakan Yes. gitu tidak mungkin bisa menjaga keromantismen antara suami dengan istri. Kan aneh gitu. Habis bentak terus habis itu minta, kan nggak mungkin. Malu dong, Gengsi gitu iya ya. kan? Makanya itu nggak bisa menikmati. Nikmatnya bercinta. Cinta. Ya wes. Minum Oke, dulu. hari ini kita mau belajar bagaimana kalau gitu mengembangkan komunikasi yang bagus. Karena kita sudah tahu bahwa komunikasi yang buruk itu bisa membunuh, menghancurkan pernikahan kita. Nah, Yes. ada nggak tips dari Daniel nih? Well, kalau kita mau membangun komunikasi yang baik, yang pertama, latihlah diri kita untuk lambat bicara, tetapi cepat mendengar. Nah itu susah loh. Karena kebanyakan orang itu malah kebalikannya. Cepet ngomong tanpa Yes. dipikir gitu. Makanya itu, kita itu didesain oleh Tuhan punya telinga ini 2. Kenapa Oke? 2? Supaya kita ini dengernya itu berimbang. Lebih banyak. Nah, Mulutnya listening, cuma 1 ya. betul. Listening attentively itu artinya mendengar sambil menyimak. Nah, kalau makanya itu mau lambat berbicara tetapi cepat mendengar itu kalau mendengarkan satu informasi yang penting dari pasangan kita, jangan disambi. Oke, jangan sambil masak, sambil nonton bola, sambil main PS5 misalnya, sambil main apa tuh namanya PUBG atau apa lagi namanya tuh? Nggak tahu gue main Game-game lainnya, Dota atau apapun juga itu nggak bakal bisa. PS sampai 5 ya, udah bener. Udah 5. Oh, aku nggak tahu soalnya nggak pernah main game. Ya, gitu. Jadi kalau mau itu harus belajar untuk mendengar attentively. Ya. Gitu ya, sambil menyimak maksudnya apa supaya kita benar-benar nggak miss a point daripada apa yang dimaksudkan, karena kebanyakan permasalahan itu ada karena salah paham. Ya. Masalahnya ternyata bukan itu, udah ribut duluan dar. Ternyata bukan gitu. Oh, maksud kamu gitu. Nah, buat jadi apa ini gitu? harus belajar master the listening. art of listening. Yes, Jadi yes. mendengarkan itu dengan penuh pengertian gitu supaya paham apa yang dimaksudkan gitu. Karena bisa loh orang ngomong terus kita nangkepnya salah karena kita tidak master the art of listening. Yes. Ya, kemudian yang berikutnya? Kemudian tentunya yang namanya komunikasi itu berarti dialog. Dialog itu bukan monolog. Dialog itu artinya dua arah. Dua arah. Komunikasi yang aktif. Kecuali pasangan hidup saudara misalnya maaf tuli telinganya atau bisu itu lain cerita ya. Tetapi kalau mereka adalah kebanyakan orang-orang seperti kita ini, kita punya telinga, bisa meresponi, bisa melihat, maka akan lebih mudah untuk melihat gestur tubuhnya dalam berdialog itu seperti apa. Apakah mereka menolak, apakah mereka terkejut, ataukah mereka bersuka cita, senang dengan apa yang disampaikan atau tidak, atau objection gitu. Dua arah itu berarti harus bergantian juga kan. Yes. Nggak bisa kita cuman monopoli percakapan ini saja lalu kita nggak mau denger pasangan kita ngomong apa, itu nggak boleh. Tapi itu komunikasi yang masalahnya kan banyak juga orang-orang yang mempunyai kesan bahwa istri itu kalau udah maksudnya di rumah kan istilahnya ada jadi ditakutin suami gitu loh. karena Ya kan istri-istri kebalik, suami-suami takut istri. kupikir ya itu cuman idenya pertelevisian perfilman aja supaya bisa membentuk suatu konten yang lucu gitu. Tapi belum tentu loh, karena apa itu udah menjadi stigma masyarakat. Masa anak kita yang umur 11 tahun aja seringkali tanya, "Mami, Daddy, kenapa ya? Kalau kita ngelihat itu kenapa kok istri-istri itu selalu lebih berani, lebih dominan?" Enggak, pertanyaan dia tuh kenapa sama suaminya. kenapa di film-film serial di TV itu selalu diproyeksikan bahwa suami itu takut sama istrinya. Terus kan kamu tanya tuh sama James, emang mami daddy seperti itu enggak? Do you think daddy is afraid of mommy? And then he said no, kan gitu. Nah, jadi karena ada banyak proyeksi-proyeksi yang juga seperti itu karena di luar sana, nggak di rumah kita. Kalau suami-suami misalnya nggak mau dengerin istrinya nggak mau kasih jatah. Wow. Berarti di rumah kita itu enggak ada loh seperti itu. Kamu selalu dapat jatah ya? Wah, komplit. Makanya kamu enggak takut aku ya? Nggak tahu. Ya tergantung. Kalau nggak ada Kan yang salah. yang benar kan bukan takut, tapi harus saling menghargai kan gitu. Ya kan apa namanya ada cerita gitu loh. Maksudnya suami-suami itu takut istri. Kalau suami-suami itu yang maksudnya baris misalnya. Udah deh, forget about this joke. Lupa aku. Gitu. Enggak, dia baris di bagian yang tidak takut istri. Ya, terus ditanya, terus kemudian- kamu berani banget bro gitu. Soalnya istriku yang nyuruh aku berdiri di sini. Iya, Gitu loh, joknya kayak gitu. Iya, oh gitu ya. Ya. Jadi membangun
membangun komunikasi itu berarti juga membangun jembatan. Iya, untuk Building a menjembatani bridge. perbedaan yang ada gitu kan. Jadi kalau dengan cara seperti itu, jadi kita ulang ya. Yang pertama kita harus lebih peka mendengar, lambat berbicara tetapi lebih atentif mendengarkan. Maka itu adalah hal yang bagus sekali. Yang kedua, kita harus master the art of listening. Mengerti apa maksud daripada tujuan kenapa informasi itu diberikan oleh pasangan kehidupan kita. Ya, kemudian yang ketiga, yang namanya komunikasi itu dua arah, nggak boleh satu arah, harus bergantian. Nggak boleh kalau misalnya pokoknya kamu dengerin aku, nggak bisa seperti itu. Kalau udah pokoknya nggak akan selesai gitu ya. Kemudian yang keempat harus membangun jembatan, karena membangun jembatan itu bisa informasi bisa tersalurkan dengan baik gitu ya. Oke. Dan melalui komunikasi juga kita itu bisa show affection to our family gitu kan ya. Karena keluarga itu seharusnya adalah tempat di mana kita itu diterima, dicinta dan dihargai. Betul. Sayangnya kalau seorang suami atau istri atau anak-anak tidak mendapatkan perasaan dicinta, diterima dan dihargai di dalam rumahnya, mereka akan mencari di tempat yang lain, Daniel. Betul. Karena apa? Sebenarnya pernikahan itu sendiri didesain dengan tujuan supaya kita ini menjadi orang-orang yang berpengaruh. Ya, kita punya peran yang penting untuk kita mainkan di masyarakat. Bukan cuman supaya kita punya rumah, punya mobil, punya dudukan, punya aset, tetapi ada satu apa ya, divine purpose, ada satu grander vision yang besar yang kita harus mainkan supaya hidup kita ini bermakna bagi banyak orang gitu loh, bukan bagi cuman keluarga kita aja. Tetapi kalau kita lemah di dalam mengelola ini, ya kehidupan kita nggak akan bermakna bagi banyak orang, nggak akan istilahnya apa ya, berguna gitu loh bagi nusa dan bangsa, bagi banyak orang yang lainnya. Oke? Nah, dalam hal berkomunikasi yang baik juga kita harus memperhatikan kata-kata kita. Maksudnya gimana? Ajarkan. Harus dipilih kata-kata itu ya. Kadang-kadang nggak semua yang terlintas di dalam pikiran kita tuh harus diucapkan. Jadi perkataan itu harus difilter gitu. Kalau perlu diperhalus supaya tidak menyinggung perasaan suami atau istri kita. Ya, nah kemudian kita perlu tahu juga bahwa di dalam misalnya kita mendengar atau melihat satu masalah, ada pilihan di mana kita adalah memilih untuk meresponi atau kita memilih untuk bereaksi. Nah, banyak orang bingung dengan dua kata-kata ini. Maksudnya apa kan? Bukannya aku sudah meresponi. Meresponi dengan teriak-teriak itu bukan meresponi. Itu bereaksi. Itu namanya bereaksi. Jadi meresponi itu adalah pada waktu kita melihat ada masalah yang besar. Mungkin kita rugi. Mungkin mobilnya kecelakaan. Mungkin ada masalah-masalah yang berat terjadi. Tetapi kita memilih tidak untuk marah. Tetapi kita meresponi, melihat hal itu dari sudut pandang yang lebih baik. Ya, tetapi kalau bereaksi kita udah teriak duluan, kita udah gebrak meja duluan, kita udah mengumpat duluan, kita udah banting sesuatu duluan. Nah, ini cara orang yang bereaksi dengan cara seperti itu. Kalau kita selalu bereaksi, maka lawan bicara kita dalam konteks ini ya adalah keluarga kita atau pasangan hidup kita, langsung akan ada satu defense system. Ada satu tembok yang langsung naik dan kemudian udah komunikasinya akan langsung terputus, stuck. Nah, ini yang kita harus berusaha untuk hindari. Jadi berusahalah untuk melatih diri kita untuk kita belajar meresponi dan bukan bereaksi ya. Tahu nggak ada survei yang sudah dilakukan ya, sebuah studi bahwa perempuan, wanita itu punya kapasitas bicara banyak loh dibanding laki-laki. Oh ya? Berapa? 25.000 kata-kata dalam sehari. Wow, kalau laki-laki? Katanya sih 5.000 kata-kata dalam sehari. Jadi perempuan, istri itu punya kapasitas bicara 5 kali lipat daripada suaminya. Pantes kamu bawelnya buka ampun. Aduh, tapi sering kali ya. Sekarang itu nggak terlalu afdol juga loh. Misalnya aja kalau kita ngomong di podcast Love Revolution ini, sering kali kamu tuh banyak ngomongnya, aku cuman gitu ya. Gitu. Ya, Aku kan cuman tergantung kan nunggu giliranku. Aku udah ngomong 1-2 kalimat baru kamu serobot ini lagi. Ini curcol nih maksudnya. Kita selesaikan nanti di rumah. Oke. Nah, jadi terlihat bahwa ada juga pengecualian karena waktu aku ngomong gitu sama temen aku juga satu orang, dia bilang enggak tuh dalam kasusku suamiku yang lebih banyak ngomong gitu. Tapi artinya kalau kita memang punya kemampuan bicara yang banyak seperti itu, it's a gift. Alright. Make sure you will use your gift wisely. Jadi kata-kata yang dikeluarkan itu harus kata-kata yang penuh dengan hikmat, beriman gitu kan. Ucapkan kata-kata yang positif, yang sesuai dengan firman Tuhan gitu. Supaya hidup kita nantinya ke depan juga akan menjadi seperti apa yang kita ucapkan gitu. Tapi kan istilahnya gini loh. Tidak selalu perasaanku nggak tahu selalu perasaanmu.
kamu nggak selalu tahu intention atau maksud tujuanku apa. Nah, bagaimana pada waktu misalnya istri misalnya merasa bahwa kamu nggak aku perhatikan gitu, terus gimana? Kadang-kadang kan di awal-awal pernikahan dulu kamu selalu bilang, kamu kok nggak merhatiin aku sih, gitu loh. Kamu kok ninggalin aku terus sih? Kamu kok terus pergi sama teman kamu sih? Nah, itu gimana? Nah, ini kalau ini kita mau belajar tentang communication skill. Jadi kita kalau ngomong sama pasangan kita nggak boleh dimulai dengan kamu itu, gitu kan? Kenapa memang? Karena kalau misalnya gitu, kamu kok nggak merhatiin aku sih? Kamu sekarang udah nggak cinta lagi sama aku ya? Nah, itu seakan-akan menuduh gitu kan, ya. Yang dilakukan tuh seharusnya adalah bilang aku merasa. Jadi kata-katanya dirubah. Dulu awal-awal aku nggak ngerti juga waktu baru married sama kamu, gitu kan. Setelah aku mengerti the art of communication ini, communication skill, aku rubah. Jadi aku sekarang ngomongnya adalah, aku merasa kamu akhir-akhir ini kurang perhatian loh sama aku. Enggak kok. Nah, kalau ngomongnya aku merasa, perasaanku tuh bisa salah. Aku tuh nggak sedang menghakimi kamu bahwa kamu seperti itu, gitu. Jadi kalau misalkan perasaanku salah, ya kamu berhak untuk bilang, enggak kok, bukan seperti itu, mungkin perasaanmu aja, aku tuh lagi sibuk. Nah, jadi komunikasinya bisa terjalin dan bisa dijelaskan dengan baik. Tapi kalau belum kita sudah menuduh, kamu itu nggak merhatiin aku lagi, kamu nggak punya waktu buat aku, kamu udah nggak cinta sama aku lagi, itu suamimu malas ngomong sama kamu. Ya. Males gak sih? Ya, lama-lama udah capek juga kayaknya, istilahnya Dituduh apa, terus telinga kan? sakit gitu. Apalagi kan suara wanita nggak bisa dipungkiri pitch-nya lebih tinggi, apalagi model kayak kamu gini. Iya, ini suara sebenarnya untuk nakutin iblis sih. Oh gitu. Nah, dia yang takut sama gua, bukan Emang gua aku takut iblis? sama. Bukan, Oh, dipakai untuk iblis gitu. gitu. Teriakin Oke. iblis. Iya. Makanya itu, jadi kita mesti ngerti untuk lagi-lagi komunikasi ini kan, di art of communication itu penting banget karena kalau kita belajar dari perusahaan-perusahaan, mereka mau mengeluarkan uang miliaran rupiah tiap tahun supaya komunikasi ini terjalin dengan baik. Mereka ngelatih orang-orangnya antara CEO dengan middle management sampai lower management sampai semua staf pekerja ini bisa ngerti gitu loh. Nggak cuma stuck di satu tempat, dan itu biayanya mahal banget. Ya. Nah, tetapi di kehidupan rumah tangga tidak banyak orang, termasuk para CEO sekalipun, mereka gagal paham akan hal ini. Mereka mengatakan, loh itu kan bisnis, ini kan rumah tangga, gimana bisa disamakan? Nah, makanya kalian yang mendengarkan atau melihat podcast ini, kalau kamu selama ini udah ngatur perusahaan kamu secara profesional, coba lakukan keprofesionalan itu Di dalam rumah tangga. di dalam rumah tangga. Bukan berarti maksudnya rumah tangga kemudian harus pakai sidik jari, cap jempol untuk kehadiran gitu, bukan itu ya. Bukan mekanismenya. Harus ada absensi, kalau enggak dapat uang saku gitu misalnya. Itulah cerita ya. Tetapi maksudnya supaya cara berpikir profesionalismenya, bagaimana supaya teman, kolega kita nggak mudah tersinggung. Nah, itu kan perlu satu skill. Teman tidur kita ini seranjang gitu. Supaya teman supaya long journey kita itu menyenangkan. Ini bagaimana supaya kita bisa mempunyai sepemahaman berpikir gitu loh. Nah, kalau misalnya pemegang saham mungkin dia cuma punya 20%, yang saya punya 25%, merasa bahwa wah saya lebih kuat nih 5%, apalagi kalau perusahaannya segede perusahaan-perusahaan fintech atau teknologi yang gede, ini kan udah bedanya puluhan miliar gitu. Nah, kalau ngomongnya semena-mena, perusahaan itu bisa hancur. That's right. Nah, jadi mereka harus pandai-pandai untuk the art of mastering, berdiplomasi. Nah, bukan kepura-puraan. Mastering the art of speaking. Yes. Communication. That's right. Sehingga, nah ini sebenarnya dilakukan pada waktu kita lagi pacaran loh. Kita berusaha untuk memenangkan hati daripada pacar kita agar mau untuk kita mendapatkan suatu tujuan. Nah, ini kan orang pacaran lihai banget, mahir berdiplomasi. Tetapi kalau udah setelah menikah lain lagi ceritanya. Mereka udah berkatakan kan udah pada tahu nih, I'm yours and you are mine gitu kan. Jadi nggak bisa lagi seperti itu. Tetapi makanya kita berdua juga nggak setuju kalau kita sebut bahwa kamu adalah mantan pacarku. Iya, aku nggak setuju. Karena sampai sekarang aku masih pacarmu. Alright, betul ya kan. Jadi siapa bilang kalau orang udah menikah terus berhenti pacaran? Salah besar, bro and sis. Jangan pernah bilang bahwa suamimu atau istrimu adalah mantan pacarmu gitu loh. Jadi kita harus terus pacaran, memenangkan hati mereka. Kan istilahnya kalau saya bisa baik-baikin kamu, aku bisa baik-baikin kamu, dan kemudian bisa supaya tujuan
yang lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia itu bisa tercapai, kan it doesn't matter how it's going to be done, gitu loh. Nah, orang pacaran kan kurang lebih seperti itu, ya. Nah, ini terus poin yang berikutnya ya, dalam hal mengembangkan communication skill yang baik itu, nomor 2, menyingkirkan kata always and never. Maksudnya? You always do that. Capek mendengarnya. You never change. Lu itu ya nggak pernah berubah. Nah, Lu tuh kayak bapak lu. Nah, udah kayak bapak, emak ikut-ikut tambah runyam. ya. Nah, karena apa? Kalau kita menggunakan kata always and never, itu kayak kita nggak menghargai perubahan yang sedang dilakukan oleh pasangan kita. Memang tidak bisa dipungkiri kadang-kadang kita bisa menjadi jengah atau bisa menjadi Capek. nam itu apa ya? Kebal rasa. Kebal rasa bahwa kayaknya nggak mungkin deh orang itu berubah. Nah, Bisa makanya kita harus percaya bahwa kita perlu melibatkan satu kuasa yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan. Ya, jadi di dalam ini kan tema kita adalah love revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Yes. Cinta itu tidak seharusnya menjadi, atau pernikahan tidak seharusnya menjadi kuburan cinta. Ya. Ya, kalau kamu selama ini merasa bahwa pernikahan kamu adalah kuburan cinta, maka something is wrong And with your something has to marriage. change. Lebih baik kita revolusi, kita berubah, Ya. bukan merubah pasangan hidup. Ya. Karena kita nggak mungkin bisa berhasil merubah. Aku nggak mungkin bisa merubah kamu, sayang. Iya. Oke? Kita cuma bisa merubah diri kita Yes, sendiri. tapi aku bisa empower kamu untuk kamu bisa berubah, gitu loh. Dan aku pada saat bersamaan aku juga harus mau berubah. Nah, kalau kita misalnya bisa berpikir dengan cara seperti itu, maka pernikahan itu nggak perlu jadi kuburan. Ya. Pernikahan itu menyenangkan. Ya, Pernikahan benar. itu enak banget, gitu loh. Ya. Ya. Dan kemudian kalau kita sudah berhasil menyingkirkan kata always and never tadi itu ya, kita belajar untuk mengakui dan menghargai perubahan walaupun sedikit yang Yes. ditunjukkan oleh pasangan kita. Aku tuh ingat Gimana? dulu itu ada satu waktu aku tuh gak pernah olahraga. Males banget, capek, Oke. nggak usah olahraga aja rasanya udah habis energinya gitu Ya. kan ya. Terus Suatu hari kamu tuh pernah ngomong kayak olahraga sana gitu kan, terus aku tuh malah merasa tersinggung, emang kenapa aku disuruh olahraga, aku gendut ya sekarang gitu kan ya. Terus? Nah akhirnya itu kan juga nggak bagus gitu, and then somehow you also change the way you speak to me, bukan lagi kayak nyuruh ayo olahraga gitu, tapi apa ya, kamu ngomongnya jadi lebih memotivasi gitu, you know honey gitu. Kalau kamu olahraga itu, wah badan kamu bisa sehat, nanti kamu bisa lebih energetik dan kamu akan lebih seksi gitu kan. Jadi dimotivasi, bukannya disuruh-suruh gitu. Ya, itu memang penting sekali karena kalau kita misalnya nggak ada orang yang mau dipojokkan. Kalau kita dipojokkan, kita pasti bisa gigit gitu ya. Kalau kita dipojokkan, kita pasti ngelawan balik. Nah, daripada seperti itu ya lebih baik kita master the art of communication ini. Terus dipuji dong gitu. Wih, badan kamu sekarang sudah sedikit lebih berbentuk loh gitu. Jadi Ya. kan apa tuh namanya cewek gitu ya, pasti kan lebih termotivasi gitu, lebih rajin Betul. lagi untuk olahraga gitu. Makanya itu kalau kita berkomunikasi dengan benar, ada beberapa hal yang terjadi nih. Yang pertama, we are going to create trust. Ya. Trust ini penting banget. That's Trust itu rasa percaya. Jadi kalau suami istri selama ini kurang percaya satu dengan yang lain, selalu curiga mencurigai, jangan-jangan nanti dia punya tabungan di luar untuk punya simpanan misalnya gitu. Nah, kalau udah punya seperti itu, lebih baik yuk kita keluar, duduk di sebuah kafe atau misalnya cari tempat yang ada mataharinya yang enak gitu ya, dengan cuaca yang misalnya sore-sore kita duduk, kemudian kita yuk terbuka, saling berbuka hati, kemudian dengan intonasi yang nggak tinggi kita coba jaga hati, tanya, aku kok merasa nggak enak ya, misalnya aku merasa kok kenapa kamu harus punya tabungan sendiri misalnya tanpa melibatkan aku, walaupun memang tidak disarankan kalau suami atau istri punya tabungan yang tersembunyi misalnya, tapi kalau udah ketahuan ya udah, yuk kenapa harus punya seperti itu, kita ceritakan ya. So build a trust. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau sudah kita bisa komunikasi dengan baik, trust itu sudah terjalin, yang berikutnya adalah kita cari jalan keluarnya. Kalau ada masalah. Ada masalah, masalah itu pasti ada. Dan kalau misalnya belum ketemu jalan keluar, misalnya kita bisa minta nasihat pihak ketiga misalnya. Yang penting adalah kita dengan kepala dingin, kita bisa sama-sama mencoba untuk mencari jalan keluar daripada masalah kita. Pihak Nah, ketiga itu maksudnya yes. siapa? Pihak ketiga itu misalnya orang yang kita hargai.
konselor pernikahan misalnya ya, atau misalnya pemimpin rohani kita misalnya, itu penting banget ya. Jadi orang yang netral ya. Yes, orang yang netral yang tidak akan membela suami atau membela istri, tapi mengatakan yang benar, kebenaran itu apa. Yang ketiga berikutnya adalah tentunya good way of communication. It's going to create life, akan menciptakan possibilities baru dalam kehidupan kita. Ini Tips penting. lagi satu untuk komunikasi yang baik itu ucapkan I love you sesering mungkin. Jangan sampai istri kita nyanyi, kapan lagi kau bilang I love you, I love you yang seperti dulu. Mendingan lu tanya, have I told you lately that I love you. Wah, gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa ngomong terima kasih. Itu hal yang simpel, yang sederhana, tapi itu merupakan bumbu-bumbu cinta. Kalau kamu ngomong terima kasih, itu pasanganmu tuh merasa sangat dihargai untuk hal kecil yang dia lakukan. Terima ya kasih kan? banget. Aku suka sekali makanan kamu, masakan kamu ini. Wah, besok dimasakin lagi yang lebih heboh gitu kan. Jadi ya. selalu harus istilahnya berusaha untuk praise dari pasangan hidup kita. Tapi at the same time we got to be sincere gitu ya. Iya. Sincere itu artinya tulus. Jangan sampai memang makanan gak enak, ini makanan udah nggak ada rasanya atau asin banget. Sayang enak banget ini. Nah, itu berarti palsu. bohong. Ya. Kita harus ngomong, Yeah. waduh, aku memuji kamu, I appreciate you for Your effort. trying to cook. Tapi if I can give you my honest opinion, you can do better in this, misalnya gitu, ya, oke. So dengan cara itu kita akan bisa membangun komunikasi kita dengan lebih sehat. Dan jangan lupa ngomong I'm sorry kalau salah. Oh ya, eat your pride, swallow up your pride, dan kemudian saling minta maaf, saling dahulu mendahului. Dengan cara seperti itu, komunikasi kita akan bisa lebih baik dan kita menikmati. Nikmat bercinta. Oke. Ya, oke teman-teman sekalian, bersama dengan kami Daniel dan Debbie dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Jangan lupa buku ini perlu dilihat Di Tokopedia. Kamu masuk langsung aja ikutin daripada link yang ada. Ini banyak sekali golden nuggets di sini yang akan membantu saudara dalam membangun keluarga yang kuat. Oke, so sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa untuk share episode ini untuk supaya menjadi kekuatan dan juga memberkati orang-orang yang lain. Sampai jumpa. Like, comment, dan subscribe. Right, see you around. God bless you. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Ya, kita tahu bahwa dalam sebuah pernikahan itu biasanya dimulai dengan satu rasa cinta yang meluap-luap. Meledak-ledak. Kita mendapati bahwa ternyata perasaan itu bisa menurun dan bahkan tidak sedikit yang orang-orang merasakan bahwa rasa cintanya udah sirna gitu. Bagaimana nih? Yaitu kebosanan. Kebosanan ini juga bisa membunuh gairah seksual antara suami dengan istri. Wow. Kalau kamu udah menikah, punya suami atau punya istri, kalaupun kamu WFH saja, belum banyak aktivitas di luar. Nah, kamu tahu ada salah satu cara rekreasi yang menarik. Apa tuh? Apa? Make Hubungan love. suami istri. I'll make love to you.